Jagat raya adalah ruang yang meluas ke segala arah dan belum diketahui batas-batasnya. Jagat raya atau yang disebut juga alam semesta terdiri dari ribuan galaksi dan sistem bintang. Bintang-bintang tersebut ada yang dapat dilihat langsung atau ada juga yang bisa dilihat jika menggunakan teropong bintang. Banyak pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai terbentuknya jagat raya. Teori-teori tersebut antara lain teori mengembang dan memampat, teori keadaan tetap, dan teori ledakan besar. Teori mengembang dan memampat. Menurut teori ini, jagat raya pada awalnya terbentuk karena siklus materi yang diawali dengan massa yang mengembang yang disebabkan reaksi inti hidrogen. Akibatnya, terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun. Galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan akan meredup kemudian memampat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Teori keadaan tetap. Teori ini menyatakan alam semesta tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Diusulkan oleh Sir Fred Hoyle, ia mengatakan alam semesta tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya dan sekarang. Menurutnya, tidak ada galaksi baru yang terbentuk. Namun, teori ini memiliki banyak celah. Sebagai contoh, ketika teori ini mengatakan alam semesta tidak berubah dalam waktu, ada bukti bahwa alam semesta berkembang dan bintang baru lahir. Berbicara mengenai jagat raya terdiri dari ribuan galaksi dan bintang yang tidak terhitung jumlahnya. Galaksi adalah kumpulan dari planet, bintang, gas, debu, nebula, dan benda langit lainnya. Benda-benda ini membentuk pulau-pulau di dalam ruang jagat raya. Terdapat beberapa bentuk dari galaksi. Di antaranya, ada galaksi berbentuk spiral, galaksi berbentuk spiral berbatang, galaksi berbentuk elips, dan galaksi yang tidak beraturan. Dan inilah jagat raya kita yang dipenuhi oleh bintang, benda langit yang mampu memancarkan cahayanya sendiri. Pembahasan kita selanjutnya lebih dekat dari bumi, bagian dari galaksi, kita akan membahas mengenai tata surya. Terbentuknya matahari. Kisah terbentuknya tata surya diawali dengan kelahiran bintang terbesar kita, yaitu matahari pada 4,6 miliar tahun yang lalu. Sejak dulu, galaksi Bima Sakti dipenuhi oleh awan molekul berukuran raksasa. Awan molekul ini didominasi oleh hidrogen dan helium dan juga unsur-unsur lain seperti karbon, nitrogen, dan silikat dengan jumlah yang sedikit. Lalu sebagian kecil awan molekul raksasa mengalami peluruhan gravitasi. Sebagian materi hasil peluruhan tersebut berkumpul di tengah dan menjadi sebuah inti. Inti tersebut berputar semakin cepat dan meningkatkan temperatur inti tersebut. Hingga pada akhirnya inti tersebut memiliki energi yang cukup untuk memulai reaksi pembakaran hidrogen menjadi helium. Dan terjadilah reaksi nuklir yang melepaskan energi sangat besar, lalu terbentuklah matahari. Pembentukan planet. Nah, dari pembentukan matahari yang barusan kita bahas, tidak semua materinya terkumpul menjadi matahari. Masih ada sisa debu dan gas yang membentuk piringan di sekeliling matahari. Jika dilihat, akan nampak seperti sebuah piringan dengan bola gas raksasa yang berpijar di tengahnya. Piringan tersebut berisi partikel berupa 75% hidrogen, 25% helium, dan 2% elemen lainnya yang bergerak dalam orbit lingkaran dan mengelilingi matahari. Meskipun temperatur di area inti meningkat, pada area yang jauh dari inti temperaturnya semakin merendah. Karena itu materi yang berada di area inti akan dengan mudah menguap. Sedangkan gas di area yang jauh dan dingin akan tetap menjadi gas. Materi pada piringan tersebut kemudian berkondensasi menjadi butiran padat maupun cair. Butiran yang berada di dekat matahari adalah partikel padat yang mengandung senyawa aluminium, besi, titanium, nikel, dan silikat.
Pada area yang jauh dari matahari, temperaturnya cukup rendah, sehingga molekul hidrogennya berkondensasi membentuk es dan air, metana beku, dan amonia beku. Dan asalkan kalian tahu, perbedaan temperatur antara area dekat dan area jauh dari matahari menjadi asal mula perbedaan materi planet yang akan terbentuk nanti. Partikel dalam piringan saling berinteraksi, mereka bergerak dan saling bertabrakan hingga tergabung menjadi partikel yang lebih besar dan padat. Tabrakan antar partikel ini terus terjadi hingga membentuk planet kecil atau planet simal. Planet simal ini kemudian terus bertumbuh semakin besar hingga membentuk protoplanet atau cikal bakal planet. Protoplanet ini akan terus menarik planet simal lainnya yang memiliki komposisi materi yang sama sampai tergabung lagi menjadi sebuah planet. Gitu guys. Perbedaan materi planet. Perbedaan suhu pada jarak dekat partikel dengan matahari dan partikel jauh dengan matahari membuat materi pembentukan planet menjadi beda. Pada jarak yang semakin dekat dengan matahari, suhunya tentunya akan semakin panas. Maka, di dekat matahari planet simal yang terbentuk adalah berupa batuan dan logam. Karena gas dan es sudah pasti menguap, jadi terbentuklah planet batuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Pada jarak yang semakin jauh, suhu semakin rendah. Pada jarak yang jauh dari matahari, partikel seperti es dan gas tidak mudah menguap. Ngomong-ngomong, selain batu dan logam, planet simal juga terbentuk dari serpihan es dan gas ya. Planet simal yang disusun oleh batu, logam, dan serpihan es ini membentuk inti planet raksasa. Inti yang besar tersebut mampu menangkap gas hidrogen dan helium untuk membentuk atmosfer yang sangat tebal. Lalu kemudian terbentuklah planet yang kita kenal sebagai planet-planet gas, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pembentukan materi kecil di sekitar tata surya. Pada bagian luar piringan ini, kondisi suhunya semakin dingin karena temperaturnya semakin rendah. Pada area ini, ada planet simal es yang masih bertahan dan membentuk kumpulan objek kecil yang pada saat ini kita kenal dengan sabuk Kuiper, yang di dalamnya terdapat objek berukuran cukup besar yang digolongkan sebagai planet kerdil seperti Pluto, Makemake, Sedna, dan Eris. Nah, sementara itu, pada area dekat matahari yaitu antara Mars dan Jupiter, diisi oleh objek kecil lainnya yang dikenal sebagai sabuk asteroid. Objek tersebut merupakan sisa planet simal yang membentuk tata surya yang tidak berhasil berkoalisi membentuk planet karena gangguan dari gravitasi planet Jupiter. Yah, nakal juga nih si Jupiter, gangguin planet simal ya. Pembentukan satelit alami dan cincin planet. Planet di tata surya kita ini memiliki satelit alami masing-masing, kecuali planet Merkurius dan Venus ya. Jika mereka memiliki satelit, satelitnya tidak akan bertahan lama dikarenakan jarak yang terlalu dekat dengan matahari. Hal tersebut menyebabkan satelit mereka akan tertarik oleh gravitasi matahari guys. Pada planet raksasa, satelit alami mereka terbentuk melalui proses yang hampir sama dengan kelahiran planet. Pada masa awal pembentukan planet raksasa, terdapat sejumlah gas di sekeliling planet yang berinteraksi membentuk satelit di sekitar planet tersebut. Untuk planet Mars, planet tersebut mendapatkan satelitnya dengan menangkap objek yang berada di dekat Mars, sehingga objek tersebut bergerak mengitari Mars. Sedangkan Bumi mendapatkan satelitnya yaitu Bulan melalui tabrakan antara Bumi dengan objek lain yang berukuran sama dengan planet Mars, yang kita kenal dengan planet Theia. Sisa dari tabrakan itulah yang menjadi Bulan dan mengitari Bumi. Dalam pembentukan seluruh planet di tata surya, ketika planet raksasa telah terbentuk, maka planet simal yang bergerak dengan planet akan terpecah karena gravitasi. Dan pecahannya itu terperangkap oleh gravitasi planet yang kemudian mengorbit pada planet dan menjadi cincin planet. Kesimpulan. Nah, jadi seperti itu ya guys. Sekarang kalian paham kan asal mula terbentuknya tata surya kita? Semuanya berawal dari sekumpulan partikel debu gas dan partikel berat lainnya yang tergabung menjadi satu, kemudian menjadi suatu objek yang lebih besar seperti matahari dan planet lainnya.